Saya hanya ingin mengingatkan diri saya khususnya, kemudian juga kepada para pengacara, para jaksa, dan teristimewanya kepada Majelis Hakim yang mulia, bahwa saat ini saya bukan hanya menghadapi sidang ini saja. Saya menghadapi 3 sidang dengan 11 dakwahan dan 18 pasal berlapis. Ada pasal yang ancamannya 6 tahun penjara, ada pasal yang ancamannya 10 tahun penjara. Artinya bagi saya ini masalah yang sangat serius, sehingga saya harus all out dan harus super maksimal di dalam membela diri. Karena itu saya mau berhadapan langsung dengan jaksa penuntut umum, kelak nanti saksi-saksi yang memberatkan, baik saksi fakta maupun saksi ahli, sehingga saya bisa langsung berhadapan dengan mereka untuk melakukan pembelaan diri. Karena ini menyangkut satu tuduhan yang sangat serius sekali. Dan yang terakhir, Majelis Hakim, saya juga ingin mengingatkan, masalah prokes yang saya hadapi ini, masalah prokes yang saya menghadapi ini telah menyebabkan 6 pengawal saya dibunuh dengan keji dan kejam. Dan telah menyebabkan juga bukan itu saja, saya mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Organisasi dibubarkan, keluarga saya ATM-nya semua dibekukan, pengawal saya dibunuh. Jadi saya pikir ini bukan sekedar masalah yang sederhana. Memang masalahnya prokes, kelihatannya sederhana, tapi yang saya alami faktanya, kami diteror, kami dikejar, kami ditembaki, kemudian pengawal saya dibunuh dengan sadis, dengan kejam, berhubungan semua dengan prokes ini. Nah, karena saya memandang ini masalah serius, masalah yang sangat besar sekali, sudah menyangkut masalah yang betul-betul penuh dramatisir dan politisir. Saya minta sekali dengan sangat, saya hanya akan membacakan, yaitu eksepsi saya secara langsung dalam ruang sidang. Karena itu saya mohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan permohonan kami untuk bisa membuat penetapan sidang offline pada sidang yang akan datang, sekaligus memberikan kesempatan saya untuk membacakan eksepsi saya. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai kekuasaan yang zolim diikuti dan diagung-agungkan. Kezoliman itu harus dihentikan, itu nasihat pertama. Yang kedua, sudah terbukti di akhir zaman ini, Rasulullah SAW itu sudah memberi kabar bahwa akan ada penguasa-penguasa zolim atau orang-orang yang disebut ruwaibido. Ruwaibido itu adalah orang-orang bodoh tapi mengurus urusan umum. Itu kita ingatkan. Kenapa kita ingatkan? Karena supaya masyarakat tidak tertipu. Karena zaman sekarang ini, di akhir zaman ini, orang yang amanah malah ditinggalkan, pengkhianat malah dipercaya. Nah, itu kita mau ingatkan. Itu yang pertama, bagian pertama. Bagian kedua, kita menganggap Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu tidak berwenang karena peristiwanya terjadi di Petamburan dan terjadi di Megamendung, bukan di Jakarta Timur. Itu yang kedua. Yang ketiga, pasal 160 itu merupakan pasal tempelan. Tidak bisa pasal itu diterapkan kepada pelanggaran prokes. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini perkara nebis in idem. Kenapa nebis in idem? Habib Rizik dan panitia pelaksana Maulid Nabi itu sudah membayar 50 juta. Tidak pernah ada orang di Indonesia yang melanggar prokes membayar sebesar 50 juta, tidak ada. Ya. Nah, jadi kalau ini masih tetap diproses, ini nebis in idem namanya. Ya. Dan pasal 160 itu adalah pasal yang mestinya diterapkan kepada peristiwa kejahatan. Sementara pelanggaran prokes itu pelanggaran, bukan kejahatan. Nah, jadi ini kita tolak. Nah, yang keempat, saya kira kita tahu bersama bahwa kasus ini dengan tambahan-tambahan pasal yang diselundupkan pada saat pembuatan surat dakwaan, yaitu pasal tentang undang-undang ormas dan ancaman hukumannya untuk menghapus hak politik Habib Rizik, maka kita sudah bisa saksikan bahwa perkara ini adalah perkara politik sesungguhnya. Di balik ini adalah motif-motif politik tertentu untuk membungkam Habib Rizik. Itu kira-kira poinnya ada yang bisa kita sampaikan dalam eksepsi kita. Dan sebetulnya eksepsi kita sudah kita sebar. Ya, silakan dibaca, poin-poinnya ada di situ semua. Saya kira begitu. Bang, tadi izin konfirmasi yang 50 juta tadi itu maksudnya yang ketika membayar denda? Dibayar kepada pelaksana dari penegak aturan prokes itu adalah Pemprov DKI. Sudah dibayarkan di situ. Dendanya gitu ya, Bang? Dendanya itu. Jadi struktur perundang-undangan itu ya, undang-undang tentang kekarantinaan itu
membutuhkan aturan pelaksana. Aturan pelaksananya itu adalah peraturan menteri. Kemudian untuk melaksanakan aturan menteri di setiap wilayah, di setiap daerah itu diturunkan dalam peraturan gubernur untuk DKI. Peraturan gubernur DKI menyebutkan apabila terjadi pelanggaran prokes sebagaimana pasal 93 itu, maka hukumannya denda. Ya, dendanya maksimal 100 juta. Habib Rizik sudah bayar 50 juta. Jadi apalagi yang mau dipersoalkan? Ya. Jadi itu nomor 6 tahun 2008 tentang kekarantinaan itu, ya. Jadi sebetulnya sudah selesai tindak pidana itu.